Pengembangan pelajaran keseimbangan imunokompetensi yang dipelajari dari nutrisi, jadi kasus kaitannya gizi dengan imunokompetensi itu salah satunya adalah menyusui ya. Menyusui dengan ASI itu bisa menurunkan patologi alergi pada bayi. Makanya susuilah bayi itu dengan ASI untuk pertama kalinya, yaitu selain bisa meningkatkan tadi sistem imun juga mencegah alergi karena alergi itu kaitannya dengan kondisi imun seseorang ya. Nah, ini secara teori seperti itu. Nah, jadi nanti ada hipotesisnya bagaimana kan gitu. Salah satu mekanisme untuk menjelaskan efek menyusui pada gangguan kekebalan adalah bahwa ASI berperan dalam membantu pembentukan mikrobiota usus asli ya. Jadi mikrobiota yang betul-betul berasal dari usus kita itu dibantu sekali sama ASI ya. Itu diperoleh saat lahir dan selama tahun pertama kehidupan. Jadi makanya menyusuilah sampai 2 tahun ya. Tapi untuk secara eksklusif itu selama 6 bulannya. Dulu pernah 3 bulan kebijakannya. Nah, karena 3 atau 4 bulan itu kan karena ada perkembangan riset ternyata 6 bulan itu lebih bagus sekali gitu kan ketika diberikan ASI secara eksklusif bayinya. Nah, infeksi anak usia dini menjadi lebih jarang, gitu kan? Kenapa? Karena tadi kaitkan dengan ASI dan juga kaitannya dengan kebersihan atau hygiene-nya. Nah, itu. Jadi pola hidup bersih atau hygiene ini bisa menyebabkan anak jarang terinfeksi, jarang mengalami gangguan hipersensitivitas. Nah, itu mungkin bisa kita kaji lebih lanjut melalui penelitian misalnya kan gitu kan. Kita bisa membuat kuesioner untuk menanyakan tadi ya pada orang-orang untuk ini untuk apa namanya misalnya ibu-ibu ini bagaimana memberikan asinya secara eksklusif atau tidak, kemudian pola hidup sehat dan bersihnya diterapkan tidak, misalnya kepada keluarganya, misalnya dari ibu sendiri dan kepada keluarganya. Nah, apakah ada tanda dan gejala bayi anaknya ini misalnya ke arah tadi gangguan sistem imun atau tidak. Itu kita bisa korelasikan seperti itu. Jadi apakah ada hubungannya atau ada pengaruh kan? Oke. Jadi penyakit alergi itu biasanya disebabkan karena respon imunologis yang tidak tepat terhadap antigen yang tidak berbahaya, yang didorong oleh respon imun yang dimediasi oleh TH2 ya. Nah, banyak bakteri dan virus memunculkan respon imun yang dimediasi TH1 yang menurunkan respon TH2. Penyakit imun yang dihubungkan dengan faktor resiko seperti genetik, stres, mikroorganisme, radiasi kimia itu obat-obatan, dan kontaminasi lingkungan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit imun. Jadi faktor resikonya apa sih secara genetik? Berarti kan ada gen dari orang tuanya yang dirilis kepada anaknya sehingga anaknya mengalami gangguan imun juga. Kemudian dari faktor stres ya, dari mikroorganisme penyebab, dari mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh yang memang mikroorganisme ini khusus mengganggu sistem imun, dari paparan radiasi ya, dari senyawa-senyawa kimia misalnya obat-obatan yang bisa menekan hipersensitivitas dan lain sebagainya, atau melalui kontaminasi lingkungan ya, lingkungan yang tidak bersih atau kotor gitu ya. Ini adalah faktor-faktor yang bisa seorang itu mengalami gangguan pada sistem imunnya. Salah satu contoh kasus penyakit imun yaitu mikotoksin ya. Jadi dia akan mengalami imunosupresi, penurunan sistem imun tadi sehingga meningkatkan reaksi hipersensitivitas itu kan. Kemudian juga melalui paparan makanan ini mikotoksin ini karena ada racun misalnya ya yang bisa memicu tadi gangguan sistem imun gitu kan. Kemudian juga konsumsi aflatoksin B1 nih, konsumsi kronis toksin aflatoksin B1 dan trikotesenes memiliki efek imunosupresif. Jadi memang menekan kemampuan sistem imun tadi. Sehingga bersifat karsinogenik yang menyebabkan ke arah kanker kayak gitu. Efek jangka panjangnya dari mikotoksin, dari paparan tingkat rendah terhadap mikotoksin, yaitu aflatoksin B1 dan trikotesenes itu
dari konsumsi makanan yang terkontaminasi. Itu faktor risiko yang dikenal baik terhadap efek imunosupresan. Nah, jadi racun mikroba ini, racun dari makanan maupun dari mikroorganisme ini misalnya merusak imunitas humoral ya, yang dimediasi sel, itu imunitas humoral yang ada dalam tubuh kita. Selain itu juga kasus penyakit-penyakit pada ibu dan bayi yaitu infeksi HIV ya. Nah, kebanyakan bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV itu lolos dari infeksi HIV ya, itu. Ini secara teori ya, mungkin juga ini ada hasil risetnya yang tidak semua bayi itu juga terinfeksi dari ibu yang HIV misalnya kayak gitu. Jadi bayi menghindari infeksi meskipun sistem kekebalannya belum matang ya, karena kan masih bayi. Dalam kasus menyusui, paparan berulang yang berkepanjangan. Nah ini, biasanya pada kasus menyusui itu akan ada paparan. Jika bayi terinfeksi, perjalanan infeksi dan tanggapan mereka terhadap pengobatan berbeda secara dramatis tergantung pada waktu dalam rahim, terpartum atau selama menyusui, dan kemungkinan jalur infeksi mereka. Nah, infeksi HIV yang didapat secara perinatal terjadi selama masa kritis perkembangan kekebalan. Gangguan HIV pada proses dinamis ini mungkin menjelaskan perbedaan mencolok yang bergantung pada usia dalam pengembangan penyakit HIV. Jadi infeksi HIV juga sangat mengganggu sistem kekebalan ibu yang menjadi sandaran bayi untuk perlindungan dan instruksi kekebalan. Jadi oleh karena itu tidak mengherankan jika bayi yang lolos dari infeksi HIV tetap mengalami efek samping ya. Misalnya ada beberapa kelainan atau misalnya penyakit lain walaupun bukan HIV misalnya kayak gitu. HIV itu ada HIV 1 atau HIV 2 itu dapat menghancurkan sistem kekebalan ya. HIV ditandai oleh glikoprotein seperti GP120 dan GP41 yang memungkinkan perlekatan dan memiliki variabilitas antigenik yang signifikan. Nah, virus ini memiliki enzim reverse transkriptase yang mensintesis DNA beruntai ganda dari kerangka RNA untai tunggal. Kerusakan sistem kekebalan menyebabkan kerentanan terhadap infeksi apapun. HIV mengubah genomnya menjadi DNA untai ganda atau double strand ya. Nah, kan HIV itu single strand. Nah, kemudian dia mengubah genom menjadi DNA DS double strand yang terintegrasi secara permanen ke dalam DNA inang. Ya, DNA inang ya, inang itu ada sel manusia yang akan diinfeksinya. Ini namanya periode latens. HIV akan mempengaruhi sel T helper ya, merupakan sistem imun yang ada dalam tubuh kita. Juga mempengaruhi makrofag dan sel dendritik. Jadi dia sangat kuat ya dan mengendalikan sistem imun yang akan menyerang HIV tersebut. Makanya kasus HIV ini yang melemahkan bahkan menghancurkan sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Dengan menggunakan apa? GP120, HIV bergabung ke dalam sel kita ya, kemudian membuka lapisan sel, dia masuk ke dalam sel, kemudian dia melakukan transkripsi DNA DS double strand menjadi provirus. Integrasi enzim virus memasukkan provirus ke dalam kromosom manusia ya, itu adalah prosesnya provirus ya. Nah, setelah HIV direplikasi dan dilepaskan, enzim virus internal protease membelah polipeptida yang memungkinkan HIV berkumpul dan menjadi ganas. Nah, itu jadi ada peranan enzim yang dimiliki oleh HIV juga, itu protease yang berfungsi untuk memecah polipeptida sehingga HIV bisa memperbanyak diri, berkumpul ya, dan juga menjadi lebih infeksius ya, menjadi lebih ganas. Jadi HIV itu bisa membunuh sel yang terinfeksi. Tuh. Salah satu penyebaran HIV itu disebabkan aktivitas seksual, yaitu faktornya, dan juga dari jarum suntik. Jarum suntik ini bekas digunakan oleh penderita HIV. Itu cara
transmisi HIV ya, beda sama COVID-19. COVID-19 itu melalui cipratan atau melalui apa, droplet ya, tetesan dari air liur atau bersin, ketika misalnya batu, ketika bersin itu tetesan itu yang ketika misalnya masuk ke dalam mulut kita atau ke dalam mata atau hidung itu, nah itu yang akan menginfeksi sel paru kita ya, yang menyebabkan seseorang menderita COVID-19. Kalau HIV tidak, dia melalui aktivitas seksual ya, atau dari jarum suntik. Itu beda transmisinya, tapi sama-sama bukan sama-sama sih, ya melemahkan ya. Kalau HIV itu lebih ke arah menghancurkan sistem kekebalan atau sistem imun pada seseorang. Kenapa? Karena juga nama virusnya virus human immunodeficiency. Nah, ini memang yang virus yang bisa menghancurkan sistem kekebalan imun manusia. Oke, itu beberapa penyakit ya yang kaitannya dengan sistem kekebalan imun pada ibu dan bayi. Sebenarnya masih banyak ya, mungkin nanti bisa Anda pelajari sendiri dan Anda baca banyak literatur lain, banyak sekali sebenarnya kasus-kasus tidak hanya alergi, tidak hanya mikotoksin, tidak hanya HIV ya, atau tadi seperti misalnya lupus dan lain sebagainya, artritis ya, banyak juga kasus lainnya. Silakan nanti pelajari dan akan kita diskusikan. Nah, di sini ada soal latihan ya untuk mengevaluasi kemampuan Anda dalam memahami materi pada hari ini. Jadi silahkan diisi, nanti dikumpulkan ke PJ-nya untuk dikirimkan ke email saya ya, jawaban dari soal ini. Oke, ini adalah referensi pada mata pelajaran hari ini ya. Ada 3 referensi yang Ibu ambil. Itu saja paparan materi hari ini dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ini, dan juga kita diskusi melalui Zoom ya terkait dengan kasus yang sudah Ibu angkat di awal tadi. Kalau untuk komentar itu berupa pertanyaan dan kehadiran menyaksikan Zoom, silahkan ketik di link komentarnya, dan juga jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.